adik-adik semuanya di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Adik-adik senang datang hari ini ke sekolah minggu? Senang gak Lose? Seneng dong Lose. Hari ini Lose Lili dan Lose Fani akan menemani adik-adik beribadah untuk Tuhan. Kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyikan kita di dalam bait Allah dengan sikap berdoa ya adik-adik di rumah berdiri dan sikap berdoa kita akan menyanyikan kita di dalam bait Allah. Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami 1 minggu yang lalu dan hari ini kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan Lause. Tuhan pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir, pimpin pujian-pujian yang kami nyanyikan untuk-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mau memuji Tuhan hari ini? Kita nyanyikan lagu It's a Great Day to Praise the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Oke adik-adik, kita lanjutkan puji-pujian kita buat Tuhan dengan menyanyikan Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihku, Yesus Tuhanku, kasih padaku.
adik-adik kita bangkit berdiri dengan sikap hormat, kita membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan, dan nanti ketika kita akan beribadah kembali ke gereja, adik-adik dapat membawanya. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk transfer melalui scan barcode yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk tambahkan kode 1 di angka terakhir jumlah yang akan ditransfer. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan sambil menaikkan pujian persembahan kami. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada hari ini Tuhan kami dapat memberikan sedikit persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami dapat digunakan untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mama, aku pusing. Besok aku ulangan. Walaupun aku udah belajar, tapi takut gak bisa. Ya udah, Evelyn tenang aja ya. Kamu doa sama Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kamu. Oke, Evelyn? Oke Mama, aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, besok aku mau ulangan. Tuhan berkati ya, supaya aku bisa mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mama lihat, aku dapat nilai bagus. Ini mah. Wah, good job Evelyn. Mama senang banget kamu dapat nilai bagus. Nah, makanya selain rajin belajar, kamu doa sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan tolong kamu. Jadinya kamu gak khawatir lagi kan? Gak takut lagi kan? Iya Mama. Nah adik-adik, lihat kisah Evelyn tadi kan. Evelyn merasa takut gak bisa ngerjain ulangan. Tapi
Tuhan tolong Evelyn sehingga Evelyn bisa mengerjakan ulangannya. Dia jadi tenang, gak khawatir lagi adik-adik. Adik-adik pernah gak merasa begitu? Merasa kesulitan gak bisa kerjain tugas, lalu merasa takut di rumah sendirian. Lalu misalnya mendengar suara petir adik-adik takut. Pernah gak adik-adik mengalami itu? Nah, kalau adik-adik pernah merasa takut, khawatir, ingat adik-adik doa sama Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, di sini juga ada kisah hamba Abraham yang dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Dia percaya akan janji Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua adik-adik. Yuk, sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan pimpin ya, supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti dengan baik. Tuhan berkati juga Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Abraham dan istrinya Ibu Sarah. Mereka mempunyai anak namanya Ishak. Ishak sudah tumbuh menjadi orang dewasa adik-adik. Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan memiliki keluarga yang besar seperti bintang di langit. Tugas Bapak Abraham adalah mencarikan istri bagi Ishak adik-adik. Nah adik-adik, Bapak Abraham mempunyai banyak hamba. Ia berkata kepada seorang hambanya, "Bantulah aku untuk mencarikan istri bagi Ishak. Tapi jangan cari di sini, di Kanaan. Mereka yang di Kanaan tidak mengasihi Allah. Pergilah jauh ke tempat keluargaku, ke tempat dulu aku tinggal. Bawalah hadiah-hadiah dan unta-unta, tapi jangan bawa Ishak." Hamba itu pergi jauh sekali. Ia pergi untuk mencarikan istri bagi Ishak. Di negeri itu, hamba itu berhenti di pinggir sumur adik-adik. Lause, sumur itu apa ya? Nah, sumur itu adalah tempat untuk mengambil air. Zaman dahulu orang-orang pergi ke sumur untuk mengambil air adik-adik. Air sumur keluar dari dalam tanah. Setiap hari orang-orang mengisi buyung untuk dibawa pulang adik-adik. Nah, buyung itu tempat untuk mengisi air. Nah adik-adik, kalau zaman sekarang nih orang-orang mengisi air bisa di termos seperti Lause, atau adik-adik mengisi air di botol minum atau di galon atau juga bisa di teko. Ya Allah, tolong aku mencarikan istri bagi Ishak. Tolong beritahu aku gadis yang mana. Aku akan minta air minum kepada seorang gadis yang memegang buyung. Jika gadis itu memberi aku air minum dan juga memberi air untuk 10 untaku, kumohon ya Allah, biarlah gadis itu yang menjadi calon istri Ishak. Kasihanilah tuanku Abraham. Adik-adik, Allah mengabulkan doa hamba ini. Ketika hamba ini sedang berdoa, seorang gadis cantik datang membawa buyung adik-adik. Lalu gadis ini memberi hamba ini air minum dan juga dia memberi air minum ke 10 untanya. Wah, hamba ini sangat senang adik-adik. Nama gadis itu adalah Ribka. Siapa adik-adik nama gadis itu?
Ya, betul adik-adik, namanya Ribka. Nah, hamba itu lalu mengikuti gadis itu pergi ke rumahnya. Dia menemui ayah Ribka. Lalu ayah Ribka berkata bahwa Ribka boleh pergi untuk menikah dengan Ishak. Wah, Ribka sangat senang sekali karena dia akan menikah dengan Ishak. Dia akan pergi ke tempat tinggal barunya. Wah, dia akan bertemu dengan Ishak adik-adik. Ketika dia sampai di tempat tinggal barunya, Ishak menemui Ribka. Wah, Ishak sangat mengasihi Ribka. Mereka pun akhirnya menikah adik-adik. Ishak sangat mengasihi Ribka. Mereka juga sangat percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa dan memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik, Tuhan selalu menolong kita adik-adik, dan juga Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya, Tuhan memberikan papa dan mama yang sangat mengasihi adik-adik. Tuhan juga memberikan kesehatan sehingga adik-adik bisa beraktivitas, bisa belajar atau bermain. Tuhan juga sudah menyediakan makanan, minuman, dan pakaian untuk adik-adik. Tuhan juga memberikan papa pekerjaan sehingga adik-adik bisa bersekolah. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan, kami ingin selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk kami. Tuhan juga selalu menolong dan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama membacakan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama ikutin Lause ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan menggunting dan menempel gambar-gambar dan ayat hafalan. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama print 2 lembar kertas yang Lause sudah berikan. Lalu siapkan gunting, lem, pembolong kertas, tali atau benang wol. Nah, sekarang kita buat ya, adik-adik, selamat mengerjakan.
Adik-adik, ada yang baru nggak hari ini? Nah, Loso ucapkan selamat datang ya bagi adik-adik yang baru join hari ini. Minggu depan jangan lupa adik-adik kembali join ikut Zoom sekolah minggu. Oh iya adik-adik, jangan lupa ajak teman-teman kalian yang banyak ya untuk join Zoom sekolah minggu kita. Oh iya, untuk aktivitas jangan lupa minta tolong papa atau mama untuk difotokan. Lalu kirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke adik-adik? Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan berkati kami ya untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Bye-bye.